Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait paper dengan judul The Application of CRISPR atau Cas9 Based Genome Wide Screening to Disease Research. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Oktavianti Rizka Ramadhani dengan NIM 236130119, Erdwi Sartika dengan NIM 236130121, Laura Putri Amelia dengan NIM 236130222, dan Dimas Ayu Kusmaning Tias dengan NIM 236130226. Yang pertama adalah latar belakang terkait dari penelitian ini. Screening genom secara luas merupakan strategi penting untuk memahami gen dan jalur yang terlibat dalam proses biologis dan penyakit manusia. Metode tradisional yang menggunakan mutagenesis fisik atau kimia untuk mempelajari gen sering tidak efisien dan memiliki keterbatasan, terutama jika mutasi yang diinduksi bersifat mematikan. Teknologi RNA interference atau RNAi seperti short hairpin RNA atau shRNA telah merevolusi pendekatan ini, tetapi masih menghadapi tantangan seperti efek samping yang tinggi, efikasi rendah, dan cakupan genom yang tidak lengkap. Selain itu, konstruksi perpustakaan cDNA mahal dan tidak cocok untuk mempelajari gen non-coding seperti incRNA dan microRNA. Kemunculan teknologi penyuntingan gen CRISPR atau Cas9 memberikan pendekatan yang lebih sederhana dan efisien dibandingkan metode sebelumnya seperti zinc finger nucleases atau ZVNS dan transcription activator-like effector nucleases atau TALENs yang memiliki masalah seperti spesifisitas rendah dan desain yang kompleks. CRISPR atau Cas9 menggunakan protein Cas dan panduan RNA atau guide RNA untuk menargetkan lokasi genom secara tepat, memungkinkan penerapan dalam skala besar dan beragam, termasuk studi epigenetik dan ekspresi gen. Paper ini membahas aplikasi screening berbasis CRISPR atau Cas9 seperti CRISPR-A atau aktivasi, CRISPR-Co, knockout, dan CRISPR-I atau interferensi dalam penelitian penyakit, serta tantangan dan perkembangan masa depan dari pendekatan ini. Selanjutnya terdapat hasil dan diskusi dari paper ini. Pertama, tentang screening genetik berbasis CRISPR atau Cas9. Satu, teknologi pengeditan gen CRISPR atau Cas. CRISPR atau Cas adalah teknologi penyuntingan gen yang diadaptasi dari sistem imun alami bakteri dan archaea untuk melawan asam nukleat asing. Sistem ini menggunakan protein Cas9 dan RNA pemandu sgRNA untuk memotong DNA target secara presisi, memicu mekanisme perbaikan DNA seluler. Teknologi ini memungkinkan modifikasi gen secara spesifik, seperti penghapusan, penyisipan, atau pengubahan gen dan telah diterapkan dalam penelitian knockout, terapi gen, dan model penyakit. Yang kedua, platform pengiriman CRISPR atau Cas9. Keberhasilan aplikasi CRISPR atau Cas9 bergantung pada pengiriman alat penyuntingan gen ke sel atau jaringan target. Platform pengiriman mencakup metode viral dan non-viral. Vektor viral seperti lentivirus dan adeno-associated virus AAV memiliki efisiensi tinggi tetapi beresiko memicu respon imun. Sebaliknya, metode non-viral seperti nano pembawa lipid atau elektroporation lebih aman biaya, meskipun efisiensinya mungkin lebih rendah. Pemilihan platform pengiriman disesuaikan dengan kebutuhan spesifik untuk memastikan efikasi dan keamanan. Yang ketiga, sistem screening CRISPR. Sistem CRISPR berbasis screening seperti CRISPR-Co, knockout, CRISPR-I, interferensi, dan CRISPR-A aktivasi dirancang untuk mengidentifikasi fungsi gen. CRISPR-Co digunakan untuk menonaktifkan gen dengan efisiensi tinggi, sedangkan CRISPR-I menghambat ekspresi gen tanpa merusak DNA. Dan CRISPR-A meningkatkan ekspresi gen target dengan merekrut aktivator transkripsi. Ketiga, pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam mempelajari gen pengkode maupun non-pengkode dengan spesifitas tinggi. Yang keempat, metode yang dirancang untuk pemeriksaan CRISPR. Berbagai metode analitik telah dikembangkan untuk memproses data dari eksperimen CRISPR screening. Tools seperti MAC-HCK dan Bagel memungkinkan identifikasi gen penting untuk analisis efek RNA pemandu terhadap sel. Metode ini dirancang untuk mengurangi efek samping dan meningkatkan keakuratan dalam mengidentifikasi gen target, memberikan hasil positif maupun negatif secara bersamaan sehingga mendukung penelitian genom skala besar. Selanjutnya, terkait penerapan screening seluruh genom berbasis CRISPR atau Cas9 untuk penelitian penyakit.
Aplikasi CRISPR atau Cas9 dalam penelitian kanker. CRISPR atau Cas9 telah digunakan untuk mengidentifikasi faktor genetik yang berkontribusi pada proses tumorigenesis, termasuk pembentukan, perkembangan, dan evolusi tumor. Teknologi ini memungkinkan identifikasi gen penggerak kanker dan target terapi melalui screening berbasis pustaka sgRNA. Misalnya, penelitian telah menemukan ratusan gen penting yang relevan untuk terapi kanker seperti gen USP15 dan SCOF1 yang berperan sebagai penekan tumor di kanker pankreas. Screening in vitro menawarkan efisiensi tinggi dalam menguji banyak gen secara bersamaan, sementara screening in vivo memberikan wawasan lebih komprehensif meski menghadapi tantangan dalam pengiriman target. Kemudian terdapat identifikasi gen sintetik letal. CRISPR atau Cas9 digunakan untuk menemukan gen sintetik letal, gen yang bila digabungkan dengan mutasi lain menyebabkan kematian sel kanker. Contohnya, penelitian mengidentifikasi gen NADK dan KHK sebagai target metabolik potensial pada kanker kolorektal mutan KRAS. Strategi ini juga digunakan untuk mengembangkan terapi baru dengan menargetkan defisiensi jalur perbaikan DNA pada kanker. Kemudian terdapat identifikasi gen resistansi obat. CRISPR atau Cas9 membantu mengungkap mekanisme resistansi obat dengan mengidentifikasi gen yang memengaruhi efektivitas terapi. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa mengganggu gen RNF7 dan ZNRF3 meningkatkan sensitivitas terhadap cisplatin, sedangkan gen seperti SLC29A terkait resistansi terhadap RASi pada leukemia. Temuan ini memberikan dasar untuk mengembangkan kombinasi terapi yang lebih efektif. Kemudian yang ketiga, ada aplikasi dalam terapi kanker. Teknologi CRISPR atau Cas9 mempercepat identifikasi kombinasi obat untuk pengobatan kanker. Selain itu, pendekatan ini mendukung pengembangan imunoterapi kanker dengan memodifikasi gen yang meningkatkan sensitivitas tumor terhadap respons imun. Sebagai contoh, penghapusan gen PRC2 meningkatkan ekspresi MHC1 yang dapat memperkuat respons imun terhadap tumor. Kemudian, terdapat identifikasi faktor genetik terkait infeksi virus. CRISPR atau Cas9 memungkinkan identifikasi gen host yang penting untuk replikasi dan penyebaran virus. Teknologi ini telah digunakan untuk menemukan faktor seperti TMEM41B yang berperan dalam replikasi coronavirus dan LDR-AD3, reseptor penting untuk infeksi VEV. Temuan ini membuka peluang untuk mengembangkan terapi antivirus baru. Dan yang ketiga, ada aplikasi lainnya, kesederhanaan dan fleksibilitas CRISPR atau Cas9 membuatnya berguna dalam mempelajari penyakit poligenik, meningkatkan imunoterapi, dan memahami mekanisme diferensiasi sel dalam biologi perkembangan serta pengobatan regeneratif. Selanjutnya, menggabungkan screening genetik berbasis CRISPR atau Cas9 dengan pendekatan screening genetik lainnya. Screening genom berbasis CRISPR atau Cas9 telah menjadi alat penting untuk mempelajari fenotip seperti resistensi obat, proliferasi, dan viabilitas sel. Namun, metode ini memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi gangguan genetik yang mendasari fenotip kompleks karena resolusinya yang tidak cukup tinggi. Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan integratif telah dikembangkan, seperti menggabungkan CRISPR atau Cas9 dengan pengurutan RNA sel tunggal. Teknik ini memungkinkan analisis profil transkriptomik pada tingkat sel individu secara menyeluruh, tetapi tidak mencakup ekspresi gen di seluruh genom atau informasi fenotipik seperti tingkat protein permukaan sel. Kombinasi scRNA, SEQ dengan screening CRISPR atau Cas9 memungkinkan peneliti menganalisis ekspresi gen dan gangguan genetik secara bersamaan, meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas. Selain itu, teknik seperti SEQ, Perturb SEQ, dan Crop SEQ mengatasi tantangan dalam mendeteksi ekspresi sgRNA. Sementara metode seperti site SEQ menambahkan dimensi analisis protein untuk mengintegrasikan data RNA dan protein. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki resolusi screening genetik, tetapi juga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan genetik dan fenotip, serta mendukung studi kompleks pada penyakit manusia, biologi perkembangan, dan pengobatan presisi. Kemudian, tantangan saat ini dalam menggunakan teknologi CRISPR atau Cas9.
Teknologi CRISPR atau Cas9 menghadapi berbagai tantangan meskipun dikenal karena presisi dan efektivitasnya dalam pengeditan gen. Salah satu tantangan utama adalah meminimalkan off-target effect atau efek pengeditan gen di luar target yang dapat menyebabkan mutasi berbahaya. Selain itu, pengiriman sistem CRISPR ke sel atau jaringan target juga menjadi kendala, di mana metode seperti nanopartikel dan virus adenovirus memiliki keterbatasan dalam efisiensi, keamanan, dan kapasitas muatan. Tantangan lainnya adalah respon imun terhadap komponen CRISPR seperti protein Cas9 yang dapat memicu reaksi imun tubuh manusia dan membatasi penggunaannya, terutama untuk terapi penyakit kronis. Regulasi dan etika juga menjadi hambatan besar, terutama terkait pengeditan gen pada embrio manusia yang menimbulkan perdebatan global mengenai implikasi moral dan keamanannya. Stabilitas jangka panjang dari hasil pengeditan gen juga masih menjadi pertanyaan, karena beberapa studi menunjukkan bahwa efek CRISPR dapat berubah seiring waktu. Di samping itu, biaya pengembangan dan penerapan teknologi CRISPR yang tinggi membatasi aksesibilitasnya, terutama di negara berkembang, sehingga memperlambat penerapannya secara luas. Semua tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi CRISPR memiliki potensi besar, masih diperlukan penelitian dan inovasi lebih lanjut untuk mengatasi hambatan tersebut. Selanjutnya adalah perspektif masa depan. Teknologi CRISPR atau Cas9 menunjukkan potensi luar biasa dalam berbagai aplikasi di bidang biomedis dan genetika, khususnya untuk penyuntikan genom skala besar. Meskipun sudah banyak kemajuan, terdapat tantangan yang memerlukan perhatian khusus, seperti efek off-target, respon imun terhadap protein Cas9, dan isu etika terkait manipulasi genetik. Dalam menghadapi tantangan ini, berbagai strategi telah dikembangkan untuk meningkatkan spesifisitas dan efisiensi CRISPR atau Cas9. Teknologi seperti Discover SAQ dan bioinformatika berbasis alat perancangan gRNA, misalnya CHOP dan Guide-Scan, telah meminimalkan efek off-target. Selain itu, varian Cas9 fidelitas tinggi seperti ESP-Cas9 dan SP-Cas9 HF1 membantu meningkatkan akurasi sistem ini. Strategi pengiriman juga terus diperbaiki, termasuk penggunaan nanopartikel multifungsi dan kompleks ribonukleoprotein RNP yang lebih efisien untuk aplikasi in vivo. Ke depan, CRISPR atau Cas9 diharapkan memainkan peran penting dalam terapi gen yang penyakit, genetik, pengobatan presisi kanker, dan pengembangan mode penyakit baru. Penggunaan teknologi ini di masa mendatang harus memperhatikan regulasi ketat untuk mengatasi isu etika dan memastikan keamanan serta efektivitas aplikasi klinisnya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi potensi kombinasi dengan pendekatan lain untuk meningkatkan manfaat teknologi ini di berbagai disiplin ilmu. Dan yang terakhir adalah peran biologi molekuler, khususnya pada teknologi berbasis CRISPR atau Cas9 dalam bidang kefarmasian. Yang pertama, teknologi pengeditan gen CRISPR memungkinkan nanopartikel modifikasi, penghapusan, dan penyisipan yang diarahkan pada situs yang ditargetkan. Dan sekarang digunakan secara luas dalam penghapusan gen, pemodelan penyakit, dan terapi gen, khususnya dalam pengobatan penyakit keturunan, dan didapat seperti penyakit kardiovaskular, penyakit hemolitik, gangguan defisiensi imun, penyakit infeksi virus, dan kanker. Kedua, penyaringan genetik berbasis CRISPR atau Cas9 digunakan dalam menyelidiki interaksi inang virus karena menawarkan pendekatan yang efisien dan tidak bias untuk mengidentifikasi faktor inang yang penting untuk infeksi virus. Pendekatan ini diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan obat antivirus dan vaksin baru. Yang ketiga, penyaringan CRISPR atau Cas9 dapat menganalisis varian genetik yang terkait dengan penyakit poligenik, meningkatkan imunoterapi dengan memodifikasi sel imun, dan mengidentifikasi pengatur baru diferensiasi sel dalam bidang biologi perkembangan dan pengobatan regeneratif. Dan yang terakhir, teknologi CRISPR atau Cas9 dapat berperan dalam resistensi obat dengan mengidentifikasi gen dan jalur yang mendasari resistensi obat, sehingga menjadi target potensial untuk pengembangan obat baru. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.